Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Noviana dengan NIM 191010503996 di materi Sosiologi Ekonomi. Kali ini saya akan mempresentasikan pertemuan 5 tentang pasar bebas. Pasar bebas. Pasar bebas merupakan suatu pasar di mana harga barang dan jasa disusun secara lengkap oleh ketidak saling memaksa, disetujui oleh para penjual dan pembeli, ditetapkan pada umumnya oleh hukum penawaran dan permintaan dengan tanpa campur tangan pemerintah dalam regulasi harga, penawaran, dan permintaan tersebut. Tujuan pasar bebas. Tujuan pasar bebas adalah untuk meningkatkan kegiatan perdagangan. Pasar bebas ditandai dengan kesepakatan dari negara-negara yang ikut serta dalam perjanjian pasar bebas tersebut. Dalam pasar bebas memiliki manfaat, yaitu 1. Manfaat yang paling menonjol adalah untuk meningkatkan perdagangan internasional. Yang kedua, perdagangan bebas juga meningkatkan persaingan usaha yang pada gilirannya membuat pedagang akan berusaha lebih besar untuk mengembangkan usahanya. Yang ketiga, kompetisi tersebut meningkatkan kualitas produk dan menurunkan harga barang, sehingga membantu konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi pasar bebas. Yang pertama, alat dan sumber produksi dapat dimiliki dan diatur oleh perseorangan, masyarakat, atau perusahaan. Yang kedua, terdapat pembagian kelas dalam masyarakat, yaitu kelas pekerja, kelas buruh, sama kelas pemilik modal. Yang ketiga, terjadinya persaingan di antara para pengusaha untuk memperoleh laba atau keuntungan sebesar-besarnya, profit motif. Dalam pasar bebas ada faktor-faktor keberhasilan. Yang pertama, kualitas sumber daya alam. Kualitas sumber daya alam. Di dalam pasar bebas, negara-negara yang maju amat membutuhkan sumber daya alam berkualitas. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. IPTEK dapat meningkatkan kemampuan faktor-faktor produksi. Kelemahan yang ada selama ini adalah pembangunan IPTEK dilakukan hanya untuk mengejar prestige di mata internasional, maka terjadinya pengarahan dana yang sangat besar untuk pemilikan peralatan modal, tidak mendukung input produksi industri kecil. Yang ketiga, prasarana. Penyiapan prasarana merupakan partisipasi pemerintah dalam upaya mendorong lancarnya aktivitas ekonomi, terutama menyangkut pembukaan jalan-jalan ke sentra-sentra produksi pasar. Kemudahan akses yang ditunjang oleh ketersediaan jalan dan alat transportasi
akan memperlancar penyaluran dan distribusi bahan dan hasil olahan. Pasar bebas juga memiliki dampak positif dan dampak negatif. Berikut adalah dampak positif. 1. Memperluas lapangan pekerjaan dan memperbesar peluang kerja bagi masyarakat. Yang kedua, untuk menambah modal atau pendapatan dalam kebutuhan ekonomi. Yang ketiga, melalui impor, kebutuhan dalam negeri dapat terpenuhi. Selain itu, dampak negatifnya yaitu 1. Munculnya ketergantungan dengan negara maju. Yang kedua, terjadinya persaingan yang tidak sehat karena pengaruh perdagangan bebas. Yang ketiga, bila tidak mampu bersaing, maka pertumbuhan ekonomi negara akan mengalami kemunduran dan menyebabkan angka pengangguran meningkat. Berikut adalah kelemahan dan kelebihan sistem ekonomi pasar bebas. Kelemahannya yaitu adanya eksploitasi terhadap masyarakat ekonomi lemah oleh pihak yang kuat ekonominya, menimbulkan terjadinya monopoli sehingga merugikan masyarakat, munculnya kesenjangan ekonomi antar golongan ekonomi kuat dengan golongan ekonomi lemah. Kelebihannya, setiap individu bebas memiliki kekayaan dan sumber daya produksi. Inisiatif dan kreativitas masyarakat dapat dikembangkan. Yang terakhir, terjadinya persaingan antara produsen untuk menghasilkan barang yang bermutu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.